Pesantren Hidayatul Ulum, Bunder Susukan, Cirebon. Wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar was sirrillahil akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah rutinitas malam Rebo ingkang kula muliakan dan semoga selalu dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi berkah sehat walafiat, diberi berkah panjang umur, selalu istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan semoga selalu diberi berkah rezekinya mengalir, dan semoga diberi berkah usahane lancar, tambah maju, tambah gede dadi wong kang dermawan. Dan semoga sing lagi sakit diangkat penyakitnya, sehat kembali sehingga bisa menjalankan aktivitas dan selalu istiqomah datang ibadah. Dan semoga dibaringi dari keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri dan putra putri solih solihah, derajatnya mulia-mulia, berbakti terhadap kedua orang tua, dan semoga diberi aman, selamat, bahagia dan itu jalan akhirat. Amin. Allahumma amin. Amin. Malam niki malam Rebo pengajian tentang keistimewaan donga. Jadi bakal malam Rebo di pengajian dua tak ganti, kadang hikmah, kadang fikih, kadang masalah ubudiyah. Ini masalah ubudiyah. Kadang tafsir, kadang lain-lainnya hadis. Ini masalah ubudiyah. Tentang keistimewaan donga. Di dalam suratul A'raf, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, berdoalah. Berdoalah kepada Tuhan kalian, tadarru'an wa khufyah, dengan andap asor atau DP-DP rendah hati, dan dengan samar, artinya tidak perlu dengan keras, dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena innahu la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka berdoa dengan melewati batas, ail mujawizina, melewati batas. Allah itu maha pendengar, maha melihat. Siapapun hambanya yang berdoa diijabah, dan tidak perlu untuk berdoa dengan suara yang keras, tidak perlu dengan seperti orang yang berdoa dengan mengeraskan suara seperti orang yang lagi menyanyi ataupun berbicara. Tapi berdoa itu kita lagi memohon kepada Allah apa yang dituju dan apa yang diniatkan ataupun yang diminta. Di dalam berdoa kita ini perlu menyesuaikan dan perlu dengan adab ataupun akhlak dalam kita berdoa, agar doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mawaidatun wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna.
3 doa yang diijabah. Tidak ada ragu, 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya siapa saja? 1, doa da'watul walidi liwaladihi. Yang pertama doanya orang tua terhadap anak. Jadi orang tua yang mendoakan anak, entah supaya anaknya derajatnya mulia, anaknya supaya jadi anak soleh, atau anaknya supaya kehidupannya ceria dan sukses. Itu orang tua doakan anak seperti itu udah pasti Allah mengijabahi. Pasti Allah mengkabul doanya. Pertama. Yang kedua, ada 3 macam. Da'watul walid liwaladihi. Doanya orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, da'watul musafiri. Doanya orang musafir. Orang yang bepergian. Jadi kalau ada orang bepergian, biasanya kadang mampir, kadang-kadang minta minta buat bekal, kadang-kadang ada kan, sampean minta doa itu diijabah oleh Allah. Orang musafir itu artinya orang musafir ini nih orang yang berjalan tapi mencari Allah, orang yang lagi riyadhah, orang yang lagi tirakat. Banyak kan kadang-kadang. Nah, iya jalan-jalan begitu. Dan kadang-kadang itu bukan orang biasa. Ada yang kadang wali, kadang juga bisa jadi Nabi Khidir juga kadang-kadang. Nah, makanya kalau ada orang-orang yang seperti itu, minta doa, insya Allah diijabah itu doanya. Bukan musafir-musafir yang asal musafir, bukan. Beda lagi. Beda lagi. Kalau itu sih langsung diijabah soalnya kan cari barang, bawa duit. Beda lagi itu sih. Yang ketiga, wa da'watul mazlumi, doanya orang yang teraniaya. Itu diijabah. Orang dibikin sulit, orang dikira berbuat yang gagah padahal enggak, atau orang yang selalu disakiti tapi nerima dan sabar. Nah, itu ditolongi namanya. Orang yang dikecewakan. Nah, itu orang yang seperti itu sampai minta doa. Itu cepat dijabah. Jadi ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah, 3. Doanya 3 golongan. 1, doanya orang tua terhadap anak, kata Rasulullah. Yang kedua, doanya jangan asal musafir. Musafir yang tujuannya mencari ridho Allah. Orang yang riyadhah, tirakat, kadang betangnya kempong, nggak ngurusi makan, kadang ya orang seadanya, mencari Allah namanya. Yang ketiganya yaitu doanya orang teraniaya. Hatta ruwiya 'anil Nabi alaihi salatu wasallam, ittaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun yarfa'u Allahu fawqal ghamam wa yaftahu laha abwabus sama. Wa yaftahu laha abwabas samai wa yaqulu rabbu wa izzati la ansurunnaka walau ba'da hinin, yakni la udayyi'u haqqaka wa la aruddu du'aaka walau madu zaman tawilin li anni halimun la a'jalu bi hukubatil ibadi wa la'allahum yarji'un anil zulumati wa dhunubi ila irda'il khusumi wa taubah. Sehingga diriwayatkan anin Nabi alaihi salatu wasallam, ittaqi da'watal madlumi, takutlah terhadap doanya orang-orang yang teraniaya. Orang-orang teraniaya ini. Sebab apa? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Sebab doanya orang yang teraniaya itu tidak ditutup ataupun tidak ada hijab antara Allah dengan orang yang teraniaya. Tidak ada hijab. Hijab antara hamba Allah dan Allah itu 7.000 hijab. Oh, saking tebalnya hijab. Di antara kita dengan Allah itu 7.000 hijab. Terus sebagian riwayat mengatakan. Nah, maka dari itu doa-doa yang terhijab itu kita diwasilahkan lewat
orang-orang tertentu yang tidak ada hijab, atau doa kita disesuaikan dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulnya, atau doa di waktu-waktu tertentu. Nah, itu termasuk diijabah oleh Allah. Doa 5 waktu. 5 waktu ini termasuk doa yang gampang diijabah oleh Allah. Sholat 5 waktu itu termasuk doa itu. Terus doa sebelum waktu zuhur. Doa di antara sholat fajar dan sholat subuh. Itu gampang diijabah lagi. Doa di antara maghrib dengan isya. Banyak. Dan doa di nisful lail, tengah malam. Itu termasuk doa-doa istijabah. Nah, selain tadi yang disabdakan oleh Rasulullah, 3 golongan. Nah, di antara waktu-waktu yang termasuk doa diijabah oleh Allah. Termasuk lagi doa di antara terbit matahari. Itu termasuk waktu itu ada waktu. Nah, doa di antara ketiga golongan ini tadi, doanya orang tua terhadap anak, doanya orang musafir, dan doanya orang teraniaya. Itu tidak ada hijab. Di antara doanya orang yang terutama doanya orang yang teraniaya yang tidak ada hijab. Nah, yang paling istimewa dan paling cepat doa diijabahnya itu doanya orang yang teraniaya. Makanya kata Rasulullah, ittaqi dakwatal madlumi. Takutlah terhadap doanya orang yang teraniaya. Sebab langsung diijabah oleh Allah. Tidak ada hijab di antara doanya orang teraniaya dengan Allah. Adalah sedangkan hijab itu ada 7.000 hijab. Nah, doa yang bagi seluruh umatnya Muhammad yang selain 3 golongan ini, doa itu harus dibarengi dengan sholawat. Kalau doa tidak dibarengi dengan sholawat itu tidak mudah diijabah. Walaupun kita doa sambil nangis, makanya kita penting dibarengi dengan sholawat. Awalnya atau akhirnya atau awal akhir dikasih sholawat. Makanya kalau doa pertama kasih sholawat naria, sholawat mujiat, sholawat lain-lainnya banyak, sholawat sifat, sholawat kulub, sholawat banyak, sholawat ribuan. Nah, itu dikawiti dengan sholawat. Pertama hamdalah, bismillah, hamdalah, terus sholawat, dan diakhiri juga dengan hamdalah, sholawat juga dengan hamdalah. Nah, insya Allah cepat diijabah oleh Allah. Tanpa dibarengi dengan sholawat, tidak gampang diijabah oleh Allah. Karena doa ini salurannya paling cepat itu wasilai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yarfa'ullahu fawqal ghamami wa yaftahu laha abwabas sama. Allah mengangkat doanya orang yang teraniaya ini itu yang tidak ada hijab ke atas mendung, dan Allah membuka pintu-pintu langit dari mulai langit dunia itu langit pertama, langit kedua, 3, 4 sampai 7 sampai nyampe ke aras. Kalau sampai zikir dan doa itu bisa menggoyangkan aras, itu udah pasti dijawab oleh Allah. Kemerciknya aras itu bikin risih, kata Allah. Aras yang gedenya itu melebihi langit 7. Aras itu luar biasa besarnya. Pertemuannya Allah dengan Rasulnya waktu Mi'raj, menerima wahyu sholat 5 waktu ini 17 rakaat, yang 50 jadi 17 rakaat, yaitu pertemuannya di aras. Bukan berarti Allah menempati aras, bukan, tapi pertemuannya di aras. Kalau Nabi Musa kan di Gunung Tursina pertemuan sama Allah. Nah, kita bisa mengorakkan, kita bisa menggoyangkan aras, perciknya arasnya itu pasti dijabah. Nah, itu sebagian dari riwayat hadisnya Rasulullah mengatakan gitu. Mari kita kalau lagi doa yang khusyuk, jangan sampai doanya lalai. Doa lantugofil itu tidak akan nyambung. Artinya kita kalau lagi fokus doa ya Allah, pikirannya khusyuk, hilangkan dulu segala duniawi, walaupun tujuan dunia doanya, apalagi tujuan akhirat. Fokuskan, satukan pikiran kita dengan hati. Nanti Allah yang segala hal apapun, Allah yang mengijabi, Allah yang memberi. Allah tahu tujuan kita semua, entah itu tujuan dunia atau akhirat.
Yarfa'ullahu fawqal ghamami wa yaftahu laha abwabas sama wa yaqulu rabbu wa izzati la ansurannaka walau ba'da hinin. Allah berfirman. Ini kalau bukan Al-Qur'an terus firman Allah, dawuh Gusti Allah, itu berarti hadis qudsi namanya. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu lafadznya dari Allah, dari Rasulullah, artinya dari Allah. Kan banyak kan hadis qudsi itu. Allah yang berfirman, tapi bukan Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi, hadis yang suci. Lah hadis qudsi itu lafadznya Rasulullah yang bersabda, artinya dari Allah. Itu hadis qudsi. Makanya bayaqulu rabbi. Kata Allah, Allah mengatakan, kata pengarang, wa izzati, Allah bersumpah, demi muliaku, la ansurannaka, sungguh aku akan memberi pertolongan kepadamu. Ini terhadap orang yang teraniaya. Selalu ditolong orang teraniaya, sebetulnya walau ba'da khinin. Walau sesudah masanya, kapan saja, tidak ada masa. Terus jalan sesudah ini, mohon lagi diterima lagi, mohon lagi diterima terus. Itu orang-orang yang teraniaya itu. Jadilah kemudian, yakni la udayyi'u haqqaka wala aruddu du'aaka. Artinya, walau bandakin itu, Allah tidak akan menyia-nyiakan hakmu. Artinya permohonanmu, apa yang kamu minta, tidak akan aku sia-siakan. Pasti aku akan pedulikan, aku akan memberinya bagi orang-orang yang teraniaya. Wala aruddu du'aaka, dan aku tidak akan menolak doamu. Ini orang-orang yang teraniaya. Nah, walau madu zamanu tawilun. Walau masanya lewat, zaman yang lama. Orang ini teraniaya sekian tahun, tetap terus. Setiap waktu diijabah, kapanpun minta diijabah. Masanya nggak ada ini ya. Anni halimun la ajalu bi uqubatil ibadi. Karena aku, kata Allah, zat yang lemah lembut, bijaksana. Allah itu selalu lemah lembut, sayang, bijaksana, hari itu. La ajalu bi uqubatil ibadi. La ajalu bi uqubatil ibadi. Aku tidak akan cepat-cepat memberi siksaan terhadap orang yang menganiaya. Gitu. Biar orang yang menganiaya itu menganiaya lagi sehingga. Dan orang yang teraniaya dijabah lagi. Fala'allahum yarja'una, sehingga kembali lagi hamba yang suka menganiaya itu menganiaya lagi. Orang kadang-kadang kalau suka punya penyakit hati, iri hati, dengki, hasut, itu kan kadang-kadang sebentar ini lagi, kambuh lagi, sebentar ini lagi, bikin dolim lagi. Nah, sehingga begitu. Yarja'una 'anil zulami waz-zunubi, berbuat aniaya lagi, berbuat dosa lagi, ila irda'il khusumi wat taubati, sehingga nanti sampai bertaubat. Kalau bertobat ya sudah, orang tukang aniaya terus bertobat, baru Allah. Batasnya orang yang teraniaya itu, selagi itu enggak tobat yang menganiaya, orang yang teraniaya diijabah terus doanya. Ya berarti. Nah kalau kecuali tobat, ya beda lagi, berarti bukan orang teraniaya lagi, karena yang aniaya sudah tobat, minta maaf, datang minta maaf, saya ini terlalu benci sama kamu, terlalu bikin sakit kamu, terus saya tidak akan ulangin lagi, taubatan nasuha. Nah itu baru sudah tak teraniaya. Nah itu beda doanya, tergantung nanti kekhusyuan. Kalau khusyuk insya Allah kayak gitu. Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Tegaknya dunia bisa tegak, bisa baik bi arba'ati asya'a, dengan 4 pilar atau 4 perkara. Pertama, bi ilmil ulama'i, ilmunya para ulama atau orang alim. Jadi dunia ini bisa damai, bisa maslahah, bisa baik, bisa menjadi bisa menjadi baik segala-galanya di dalam dunia itu dengan 4 perkara. Satu, ilmunya ulama. Yang kedua, wa bi adil umaroi, adilnya pemerintah. Yang ketiga, wa bisakho watil agniai,
dermawannya orang-orang kaya. Yang keempat, wa bidu'ail fuqara'i, dunganya orang-orang melarat. Orang melarat itu dunganya gampang diijabah. Makanya kita harus kasih sayang terhadap orang yang melarat. Tapi yang melarat yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya diijabah. Kalau orang yang udah melarat terus tukang maksiat, perintah Allah nggak pernah dilaksanakan karena pernah dijalankan, lain urusannya. Walau lala ulama ulah halakal juhala. Andaikan tidak ada orang alim, tidak ada orang yang ngerti tentang ilmu agama, tidak ada orang alim di dunia ini, la halakal juhala, maka celaka, rusak orang-orang bodoh ini, tidak terarah, tidak ada tujuan pasti, karena tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang memberi petunjuk. Banyak orang-orang bodoh yang tersesat karena tidak ada ulama. Mungkin andaikan tidak ada ulama. Walau la adlul umara'i la akalan nasu ba'dhum ba'dhu kama ya'kulu dhi'bu al-ghanama. Andaikan umaro tidak adil terhadap rakyatnya, yang miskin ditindas, yang punya duit dibela, ini kan tidak adil namanya. Kalau salah ya mau disalah, jangan dibela. Kalau yang benar ya dibela. Artinya begitu, itu adilnya namanya. Tidak pandang itu kaya, tidak pandang itu punya jabatan, tidak pandang itu siapa. Kalau salah tetap salah. Tapi kadang-kadang salah praktek. Giliran yang ada duitnya atau punya jabatan, dibela sekuat mungkin. Yang nggak punya duit, terus nggak punya jabatan, tindas. Inilah rusak dunia kayak begini nih, rusak. Nah di sini tegaknya dunia, baiknya dunia, ya tergantungan satu ada ulama, kedua umaronya pemimpin pemerintahnya ini adil, tidak pandang bulu, walaupun itu anak pejabat, itu anak banyak duit, salah ya salah. Nah, tapi kebanyakan nggak begitu. Yang duit, anak pejabat, anak orang berpandang, selalu karena ada apa? Ada pulusnya atau karena punya jabatan, jadi dimenangkan ya. Ini rusak sih kayak begini. Walau lal adlu umar la akalan nasu ba'du, ala akalan nasu ba'duhum ba'du. Kalau umarok tidak ada adil, maka manusia sebagian akan memakan manusia itu sendiri. Artinya akan menindas manusia itu sendiri. Karena tidak ada adil ini. Biasanya kalau tidak tidak ada adil ya itu kayak tadi. Karena punya duit, karena punya jabatan, atau karena mandang ini saudara, ini akhirnya dibela. Padahal salah. Nah ini. Kama yaqul dzibul ghanam. Nah, kalau tidak adil pemerintah ini menghukumi seperti serigala memakan domba. Ya pasti domba kalau kena serigala langsung, kalau nggak lari jadi makan. Nah, itu. Walau la saqwatul aghniya ila halakal fuqara la halakal fuqara. Andaikan orang-orang yang kaya ini tidak dermawan, masa bodoh, mau kelaparan mau kekurangan apa karena untuk kepentingan diri saja. Ini. Maka orang fakir akan jadi rusak. Artinya bisa jadi kelaparan, bisa jadi sesat juga. Karena kelaparan. Nah seperti begini orang kaya yang begini ini merusak tatanan dunia. Intinya tidak akan jadi baik. Karena untuk mementingkan sendiri saja orang kaya. Ya walau la du'aul fuqara'i la kharajatis samawati wal ardu. Andaikan donganya orang, tidak ada doanya orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang melarat, maka langit dan bumi ini ambruk, rusak, cepat kiamat, karena sudah tidak ada doanya orang fakir. Tapi doanya orang fakir yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau orang fakir udah fakir terus sesat
gak mau sholat, gak mau ibadah dan menjalankan maksiat terus, ya itu tidak tergolong itu. Wa hukiya annahu kana rajulun minal iktisali bil ma'il jari. Ini penting nih. Ada sebagian kila arba'atu asya'a tazidu fil umri. Ada 4 pilar atau 4 perkara yang bisa menambah panjang umur. Sampai pengen panjang umur betul? Pengen kan? Ada 4 dengan panjang umur. Pertama, al-awwalu tuzawwijul abkaro. Yang pertama yaitu ngerabi ataupun nikah dengan gadis yang masih perawan. Gadis yang masih perawan. Ini panjang umur. Terus bakal wong wis tuwa to nikah mani karo gadis perawan. Iki panjang umur. Hikmah nih kayak gini hikmah nih. Panjang umur. Al-awwalu tuzawwiju abkaro, perawan maning perawan. Akeh kan yang sikit sih. Wong tua karo perawan akeh ya. Si akeh duit ya. Perawan. Tapi panjang umur. Sebab apa? Ya itu ada rahasia hikmah tertentu. Sariye mancing itu dari seger maning. Mengandung sari yang bakal masih perawat dari wong tua wis. Hikmah nih. Nah, ini wasanin an-naumu ala simali. Ya, tidur seperti tidurnya orang meninggal. Kalau dikubur itu orang meninggal yang mau dikubur itu. Jadi kepalanya arah utara, wajahnya menghadap kiblat, tidurnya miring. Itu tidurnya Rasulullah. Makanya tidurnya Rasulullah itu mengandung arti yang luar biasa. Itu tergolong hikmahnya bisa memanjangkan umur. Jadi kalau tidur, kalau bisa lah usahakan begitu. Dan kalau mimpi pun mimpinya jadi bagus nanti. Nah, mimpinya jadi bagus. Yang ketiga wasalisul ightisalu bil ma'il jari. Yang ketiga pengen panjang umurnya yaitu mandi di air yang mengalir. Jangan air yang diam, yang mengalir. Di air kali itu air kali. Apalagi airnya bening lagi. Kalau sering air kalau orang dulu itu panjang-panjang umur ya gitu. Oh, mandinya di kali yang mengalir. Itu panjang umur. Yang keempat terakhir. Warabi'u aklut tufahi. Yang keempat itu memakan apel di waktu sahur bil ashari. Aklut tufahi bil ashari. Jadi makan apel tapi di waktu sahur. Ya jam 3:30. Nah, itu bisa memanjangkan jadi orang yang panjang umurnya. Mungkin pengajian ini masih berapa? Masih banyak waktu ya dikit lagi. Man kana yuridu kharsal akhirati nazid lahu fi kharsi wa man kana yuridu kharsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dari Gusti Allah Ta'ala, barang siapa yang mengharap atau menginginkan menanam tanaman atau beramal
atau punya tujuan untuk menghasilkan akhirat, harsal akhirah, nazid lahu fi kharsihi, maka Allah akan memberi tambahan dengan tujuan tersebut. Sampean zikir, sampean ngamalaken, sampean puasa, sampean wirid, terus tujuannya pengen kanggo akhir, iku gone lu oli dunya akhir, dunya oli akhirat oli. Apa ini Gusti Allah? Nazid lau ditambah akhirat itu oli, dunyane oli. Nah tapi wa mangkana yuridu kharsad dunya nu'tihi minha wa ma lau fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang menginginkan atau mengharapkan untuk tujuan dunia, nu'tihi minha, Allah memberi dunianya itu. Pengen kaya, pengen sukses, pengen dagang laris, pengen segala sawahnya bagus, pengen punya jabatan, ya pokoknya masalah duniawi. Nah nanti Allah memberi dengan keinginan ini kalau kita benar-benar sesuaikan. Nu'tihi minha wa ma lau fil akhirati min nasib. Tapi nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian karena tujuan Nah, kalau tujuan akhirat udah pasti dunia dikasih akhirat dapat banyak, dunianya ngintil. Makanya diniatir akhirat tuh pasti dunianya ngintil. Zikiran, wiridan, dagangan kanggo akhirat. Dagangan disampaikan di naris kanggo akhirat, napa kayak anak istri, terus dipakakan, disedekahkan sebagiannya. Nah, itu berarti tetap di akhirat gitu. Dunia tetap jalan terus ngintil terus kayak gitu. Orang mandek-mandeknya dunianya. Pun niki bajane semanten mangga sing badhe tanglet dibar. PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.